Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isis Darul Haq, NIM 1924-1010-2033. Di sini saya akan membuat aplikasi GUI kalkulator sederhana yang di dalamnya terdapat operator tambah, kurang, kali, dan bagi. Yuk langsung aja kita mulai untuk membuat aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi WX Form Builder untuk membuat tampilan GUI-nya. Pertama kita menambahkan form baru. Caranya dengan klik form di sini, kemudian tambahkan frame, pilih frame. Setelah itu kita atur window-nya agar menjadi putih. Kita atur menjadi putih. Window. Nah, di sini sudah menjadi putih. Kemudian kita tambahkan box sizer. WX box sizer ya. Di sini pilih di bagian layout, pilih WX box sizer. Ini digunakan untuk membagi bagian, untuk membagi di dalam frame tersebut. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan judul. Di sini judul kita akan menggunakan static text. Kita klik aja ini ya, static text. Kemudian kita atur di properties. Di properties kita atur size-nya, ukurannya menjadi 500 sesuai dengan ukuran yang di frame tadi 500. Kemudian stylenya kita ubah juga jadi center horizontal biar ke tengah. Kemudian labelnya kita ganti menjadi simple calculator. Oke, seperti ini. Dan kita juga bisa mengatur untuk tulisannya seperti apa modelnya ya. Kita ubah fontnya menjadi ini. Kemudian oke, udah. Kemudian kita save. Setelah itu kita akan menambahkan grid sizer. Grid sizer ini sebenarnya bersama dengan box sizer, tapi yang grid sizer ini bisa menambahkan kolomnya ke samping bisa. Yang ini kita bisa diatur di properties ini. Ini yang pertama ini ada 2 ya, kita ubah menjadi 4 karena kita membutuhkan 4 kolom gitu ya. Kemudian kita akan menambahkan inputan. Kita menggunakan text CTRL. Kita membutuhkan 4 juga. Tapi yang ketiga ini kita menggunakan static text ini untuk simbol-simbol depannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur di my labelnya di static text-nya. Kita ubah menjadi teks horizontal. Kemudian size-nya kita ubah jadi 100 coba ya. Jadi 100, labelnya jangan lupa diganti menjadi 100. Oke, kemudian di teks CTRL yang CTRL 6 ini kita ubah menjadi read only supaya pengguna hanya bisa membaca, tidak bisa mengedit. Itu. Oke, udah ya. Selanjutnya kita akan menambahkan grid baru. Untuk yang pertama tadi grid digunakan untuk mengatur tampilan-tampilan ya. Kemudian yang grid yang kedua ini untuk mengatur bagian pada tombolnya. Di sini kita akan menggunakan 4 tombol, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Kita save dulu yang tadi ya. Kemudian kita tambahkan 4 tombol. 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini di grid sizer-nya belum diatur. Karena tadi 2 jadinya seperti itu ya, jadi 2 kolom. Kita atur menjadi 4 kolom. Jadi ini. Kemudian kita atur step button-nya. Buttonnya menjadi labelnya menjadi tambah, kemudian kurang, kali, dan bagi. Oke. Kemudian jangan lupa untuk diatur juga ukurannya boleh diatur juga. Sudah. Agar menjadi ke tengah, ini kita bisa atur di slide-nya. Kita jadikan center.
center horizontal. Horizontal. Oke, sudah ya, sudah menjadi di tengah. Kemudian kita akan menambahkan, oh ya, tadi ada yang belum kita atur, yaitu di bagian eventnya. Bagian event kita atur dulu, supaya nantinya ketika pengguna mengeklik tombol tersebut, nanti ada event itu, yaitu di sini nanti akan mengambil datanya. Di sini yang tambah klik tombol kemudian yang kurang dia kali dan bagi. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan tombol lagi, tapi ini untuk tombol delete-nya kita ubah dulu di properties-nya, di bagian label kita ubah menjadi delete. Nah, itu kita juga perlu mengubah ukurannya, ukuran misalnya menjadi 300 dan ubah menjadi di tengah center horizontal. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya ini udah jadi untuk tampilannya. Kita save terlebih dahulu. Kemudian kita nanti akan di generate. Tapi sebelum di generate kita akan ubah dulu pengaturannya. Kita menuju ke file apa namanya? File yang penyimpanan tadi dari tugasku. Ini kita bisa mengubah menggunakan Notepad. Di sini kode generasi scripts kita ganti menjadi Python. Kemudian nama filenya, file name jadi GUI. Seperti ini kita save. Kemudian kita buka. Kemudian kita generate. Ini klik generate code. Oke, udah di generate. Coba kita cek tadi di sini. Ini sudah muncul di sini. Kemudian selanjutnya kita akan buat file programnya. Saya akan menggunakan kode editor sebelum text. Di sini kita akan membuka folder tugasku supaya lebih enak. Tugasku dibuka, oke. Nah, di sini ada apa namanya yang hasil generate tadi. Kemudian kita akan menambahkan file baru dan nama main.py. Kita save dulu dan nama main.py. Main.py. Oke. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah import PY-nya. Kemudian import GUI-nya. GUI-nya ini file yang tadi kita generate gitu ya. Kemudian di sini kita membuat kelas baru, kelas dengan nama kelas. Dan parameter GUI dan parameter ini myFrame yang ada di GUI. myFrame 2 berarti ya tadi, myFrame 2. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat dev init dengan parameter dan parameter self. Nah, dalamnya terisi saya akan menggunakan self hasil. Ini untuk menampung hasil perhitungan. Awalnya 0, kemudian ada self operator juga. Di sini untuk mengatur untuk menampung operatornya, operator yang akan dipilih nantinya oleh pengguna. Kita kosongin dulu. Setelah itu kita akan selanjutnya kita akan membuat variabel app yang isinya adalah
kemudian front yang isinya adalah class yang tadi sudah kita buat, yaitu subclass dengan parameter parent dan round. Setelah itu kita show frame-nya, show dan app-nya. Nah, sekarang ini kita save dulu. Coba kita jalankan apakah berhasil. Nah, di sini program sudah bisa dijalankan, sudah tampil GUI-nya, tapi ini belum bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi masih belum kita atur fungsinya. Mari kita atur dulu untuk fungsinya. Pertama kita membuat fungsi eksekusi dulu, eksekusi programnya. Eksekusi. Di sini saya menggunakan try and accept. Jadi nanti ketika error, tidak error gitu ya. Nanti bisa diatur ketika error nanti akan keluar apa gitu ya. Kita akan menggunakan condition. Jadi ketika operatornya tambah misalnya, nanti akan melakukan operator tambah, melakukan pertambahan gitu ya. Maka kemudian di sini saya akan membuat variabel baru nilai. Di sini untuk mengambil nilai ya, mengambil nilai di CTRL berapa ini? Di teks CTRL 4 ya, di teks CTRL 4. Nanti kita akan ambil nilainya dari sini. Mari kita atur nilai self detik in text value, karena kita mengambil value-nya menjadi menggunakan get value. Kemudian kita ambil juga di CTRL 5 nilai 2. Setelah itu kita hitung, kita tampung dulu di save hasil. Jadi kita pakai ubah menjadi float aja ya. Float nilai 1 tambahkan dengan nilai 2. Oh ya, tadi ini karena awal tadi itu string ya, tipe datanya sudah dicoba menjadi integer biar bisa dihitung. Ya, seperti ini. Kemudian ini untuk tambah, kemudian kita buat juga untuk pengurangan ke operator. Kita samakan juga, tapi nanti kita ubah itunya, operatornya. Ini kurang, kita copy ini aja biar enak. Di sini elif kita ganti kali, yang kedua kali, yang ketiga kali maksudnya. Kemudian yang keempat bagi. 4 bagi. Kemudian di sini kita ketika error, maka kita akan memunculkan pesan error gitu ya. Kita akan set set value-nya. Berarti set dot apa berarti? Yang di CTRL 4 dan 5. Set value berarti. Untuk mengatur value berarti set value. Menjadi aja karena gitu ya. Kita copy aja biar cepat. Kemudian hasilnya juga kita ubah save
hasil dengan pesan error. Please ini ya. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi set hasil, di mana ini untuk menampilkan hasil dari perhitungannya. Kita akan set pada set tadi teks setara 4, kemudian untuk hasilnya berarti ada di teks setara L6. Teks setara 6, set value-nya ini adalah diubah menjadi string dulu, str, kemudian self hasil, karena udah didapat nilai hasil tadi. Nah, ini untuk pengaturan fungsinya. Kemudian kita akan atur di tombolnya, karena perlu pengaturan juga untuk tombolnya. Untuk tombolnya kita hanya perlu copy paste di bagian ini ya. Kita copy paste. Oh, tapi di sini belum ada yang bagian delete ya. Atau mungkin tadi kita belum atur bagian delete. Nanti kita atur ya bagian delete. Kita atur dulu bagian delete. Tadi sepertinya belum, eventnya belum kita atur ya. Klik tombol delete. Lalu kita gini atur ulang. Oke, coba kita cek udah muncul belum ya. Ya, di sini udah ada tambahan delete ya. Kita copy ini aja. Paste di sini. Dan paste. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa hapus di event skip-nya ini. Kita akan ubah ya. Kita akan ubah. Di sini kita akan mengambil, karena di sini kita akan mengambil nilai operatornya. Maka di sini kita event. Event.getObject. Label. Kita akan mengambil dari labelnya. Kemudian di sini selanjutnya setelah operator tadi diambil akan dimasukkan ke self operator. Kemudian akan menjalankan fungsi eksekusi dan menjalankan fungsi hasil untuk menampilkan hasilnya. Seperti ini ya. Ini juga sama untuk yang kurang, ini dihapus saja. Tambah juga, kali juga, bagi juga. Ya, seperti ini. Tapi untuk delete ini berbeda. Ini delete kita mengubah nilainya aja. Kita mengubah nilainya. Misalnya yang tadi self itu 4-nya kita kosongkan aja gitu ya. Value-nya jadi 0. Kemudian yang 5 kita juga ubah jadi 0. Dan yang 6 juga, yang 6 kita hasil aja. Dan ini hasilnya aja. Kemudian operatornya kosong. Ketik operator dikosongin. Nah, seperti ini. Kita save dan coba kita jalankan programnya. Oh, ternyata ada error di sini ya. Kita coba cek dulu. Errornya ada di bagian apa? Save titik operator. Yes, oke. Oke, ternyata ada kesalahan di sini. Di sini kurang sama dengannya. Save operator sama dengannya harusnya 2. Karena di sini ada if gitu ya.
Kita save lagi dan kita coba jalankan lagi. Ya, berhasil. Coba kita hitung 1 dan 2 ya. Kita jumlahkan. Berhasil. Ternyata hasilnya belum muncul ya. Hasilnya belum muncul. Coba kita cek lagi. Lupa di sini belum dikasih kurung ternyata. Ayo kita ya. Copy aja biar cepat. Copy semua. Save, kemudian coba jalankan lagi. Kemudian kita coba 1 dan 2. Sudah muncul, ketika ditambahkan menjadi 3, dikurangi itu menjadi 1, dikali menjadi 2, menjadi, oh dibagi masih salah ya. Kita ubah dulu, sepertinya belum diganti. Oke, sudah. 1 dan 2. Bagi dialog menjadi 0. Tapi di sini belum hilang ya. Nah, yang di sini ikut hilang. Ya, kita di sini. Namanya ikut. Bagi adalah tapi silang. Coba ketika kita string gitu ya, kita tambahkan akan muncul pesan error di sini. Kemudian kita adalah. Nah, jadi programnya seperti ini sudah jadi. Mungkin sekian ya dari program yang dibuat. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.